saya rasa kita perlu untuk mengambil waktu untuk slowing down ya. Hai sahabat Gardening Counseling, hari ini saya menerima email seperti ini ya bunyinya. Halo Pak Michael, nama saya M, usia 40 tahun dan saya memiliki 3 orang anak. Saya adalah wakil direktur di sebuah perusahaan dan saya memiliki bisnis pribadi di samping mengerjakan yayasan non-profit bersama rekan-rekan. Actually, life's been good, tetapi saya terus-menerus merasa stres secara konstan karena berbagai pekerjaan tersebut. Baik di dalam pekerjaan, juga usaha pribadi, maupun termasuk di dalam yayasan untuk membantu orang-orang yang terlantar. Saya rasanya tidak bisa berhenti bekerja dan beristirahat dengan tenang. Saya setiap hari selalu ada meeting, bahkan pada saat malam pun di rumah masih menerima telepon. Istri dan anak-anak saya sudah komplain, tetapi saya tetap harus mengerjakan semuanya. Satu titik saya ke psikiater dan ternyata saya memiliki gangguan cemas dan depresi. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Pak M, terima kasih sudah meng-email kami. Ya, saya bisa membayangkan apa yang Pak M kerjakan dan lakukan. Ya, banyak orang bilang life begin at 40, dan di usia 40 itu memang banyak hal-hal yang produktif yang kita kerjakan, berbagai macam hal. Tadi yang seperti Pak M ceritakan, Pak M harus mengerjakan bisnis sambil di sisi lain bekerja sebagai wakil direktur di sebuah perusahaan, bahkan juga mengerjakan yayasan sosial ya Pak, yayasan non-profit untuk menolong orang-orang terlantar. Begitu baik dan begitu mulia sebetulnya yang dikerjakan. Tapi tentu saja load-nya semakin besar dengan 3 pekerjaan itu, ditambah dengan 3 anak dan seorang istri di rumah yang pasti membutuhkan perhatian setiap kita ya, secara khusus dalam hal ini Pak M. Nah jadi kita perlu memikirkan hal-hal apa yang penting, hal-hal apa yang prioritas, hal-hal apa yang bisa didelegasikan. Nah kemungkinan besar Pak M sudah sering mendengarkan hal ini dari seminar ataupun training yang kemungkinan besar diikuti oleh banyak karyawan di perusahaan ya. Nah justru itu kita juga perlu melihat apa sih problem kita, apa sih masalah atau kesulitan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah seringkali kita punya keunikan kepribadian ya, keunikan pribadi di mana kita itu menghandle begitu banyak tugas ataupun sulit mendelegasikan kepada orang lain. Ataupun kita memiliki needs atau kebutuhan-kebutuhan yang kita tidak sadari. Ya ada orang itu yang tidak bisa tidak bekerja atau restless, sulit untuk beristirahat karena mungkin merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dirinya ataupun kepada keluarganya, kepada dunianya. Ya, ada juga orang yang cemas, dia harus bekerja terus karena takut merasa kekurangan. Ya, di sisi lain ada juga orang yang fokus dalam pekerjaan karena gak nyaman di rumah. Nah, kita tidak tahu ya. Ini hal-hal yang perlu kita pahami lebih dalam bersama dengan seorang konselor. Apa yang terjadi di dalam diri kita, keunikan kepribadian dan kebutuhan-kebutuhan kita. Ada juga orang yang pengen escape atau kabur dari pola-pola pengasuhan di dalam keluarga karena terlalu banyak dan tidak jelas. Nah, kita perlu memahami begitu banyak hal sehingga hal itu semua bisa menekan diri kita dan membuat diri kita mengalami kecemasan. Nah, karena itu saya rasa kita perlu untuk mengambil waktu untuk slowing down ya, untuk bisa menenangkan diri, untuk tahu prioritas kita, untuk tahu keunikan kepribadian dan dunia kita, serta kebutuhan-kebutuhan kita. Nah bagaimana caranya? Tentu saja kita harus berbicara kepada orang yang di luar dari konteks perusahaan kita bekerja, ataupun bisnis, dan juga bahkan yayasan, ya tempat kita melayani orang-orang yang membutuhkan. Saya usulkan Pak M dan juga sahabat Gardening Counseling tentu saja bertemu dengan konselor yang objektif untuk mendiskusikan dan memikirkan hal-hal yang perlu dibahas, khususnya berkenaan dengan diri kita dan bagaimana kita bisa mengembangkan diri ke depan ya. Sambil tentu saja bekerja sama dengan psikiater, itu juga hal yang baik. Tapi di sisi lain kita juga perlu mengambil waktu teduh ya. Mengambil waktu teduh itu bukan menambahkan sesuatu hal, tapi justru menolong kita menguraikan hal-hal apa yang telah terjadi di dalam keseharian kita. Ya mengambil waktu teduh dengan mindfulness yang baik, bahkan menuliskan hal-hal apa sih yang menjadi tujuan kita bekerja dan mengerjakan setiap hal
yang ada di hadapan kita, di depan mata kita itu. Lalu bagaimana kapasitas kita mengerjakannya, beban-beban yang kita alami. Nah, ini semua menolong kita untuk kita bisa membreakdown atau mengclearkan, menuliskan hal-hal yang menjadi prioritas kita dan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, semoga hal ini membantu, dan juga bagi sahabat Guiding Counseling yang membutuhkan pemikiran, diskusi mengenai pekerjaan, keluarga, dan komunikasi kepribadian, silakan kontak kami sehingga kita bisa berdiskusi bersama-sama. Terima kasih.